waktunya kita ibadah online. Sudah siap semuanya? Pasti sudah mandi dan sudah sarapan. Ayo kita berdiri, kita mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Hari ini yang menemani kalian adalah Tante Eva dan Vika. Sama-sama kita siap-siap ya. Kita mengucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus. Sama-sama ayo. Vika, kita nyanyi. Selamat pagi Tuhan, kita ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekarang ditingkat tangannya, ayo Vika, kita nyanyi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin, sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hebat anak-anak. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu, Manajari. Kita taruh tangan kita di belakang ya. Dan nyanyi Manajari sama-sama. Manajari, manajari, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap kami siap memulai memulai ibadah ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Pimpin kami Pimpin kami agar dapat agar dapat mengikuti ikuti dengan baik. dengan baik. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Yesus, kami berdoa. berdoa. Amin. Ayo anak-anak, sekarang kita mau satu lagu. Mari bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi lagu Tanganku ke Depan ya. Sama-sama ya. Ayo Vika, sama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalanya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang perutnya, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Bersama-sama. Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Karena apa? Karena Yesus itu memang sayang sama Tante, sayang sama Pika, sayang juga dengan anak-anak di rumah. Kita nyanyi sekarang ya. Yesus sayang padaku. Ya, sama-sama ya.
baik? Percaya. Kenapa Vika percaya bahwa Tuhan baik? Karena Tuhan juga sayang kita. Iya, Tuhan juga memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kita juga harus berjanji buat Tuhan ya. God is so good, karena Tuhan itu baik sama kita. Ya? Ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekarang kita mau belajar lagu baru tentang Tuhan Yesus yang baik menyembuhkan orang buta. Kita belajar sama-sama ya. Kita juga mau belajar kan? Mau. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekarang kita lanjut ya, lagu Yesus Yesus Dokterku yang baik. Ayo Kak Seca. Tangannya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi ya, tadi sama-sama. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekarang waktunya anak-anak mengambil kotak untuk persembahan yang ada di rumahnya. Untuk mama papa bisa memberikan persembahan melalui QR code yang ada di layar ini. Ayo kita siapkan persembahan kita. Sambil kita masukkan persembahan kita nyanyi satu lagu, yaitu Beri Syukur. Kita nyanyi sama-sama ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah inilah persembahan kami persembahan kami melalui melalui Papa Mama. Papa Mama. Biarlah Biarlah persembahan ini persembahan ini untuk untuk pekerjaan pekerjaan di rumah Tuhan. rumah Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Wah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Vika juga mau mendengar cerita firman Tuhan? Mau. Iya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Aku Siap Mendengar Cerita. Kita nyanyi sama-sama ya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tante berharap semuanya sehat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami duduk diam dengan tenang dan mengerti firman-Mu. Tuhan tolong Tante Monik yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin Tante Monik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang mau bermain bersama dengan Tante? Wah, semuanya. Tapi sebelum bermain, anak-anak duduk yang rapi ya. Duduk di kursinya masing-masing dulu. Nah, kali ini Tante mau mengajak anak-anak bermain menutup mata. Jadi, nanti kalau Tante bilang 1, 2, 3, semuanya menutup mata, kita tutup mata. Nanti kalau Tante udah bilang 1, 2, 3 membuka mata, kita buka mata. Bisa? Bisa ya. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3, semuanya tutup mata. Nah, kadang-kadang kalau kita tutup mata, apa yang kita lihat ya? Wah, semuanya hitam. Semuanya gelap. Aku gak bisa lihat apa-apa. Waduh, kalau kita tutup mata terus sampai lama, gimana nih? Enak gak ya? Gak enak nih. Iya ya, gak enak. Yuk, sekarang siap-siap ya. Hitungan ketiga, semuanya buka mata. 1, 2, 3. Wah, bagus. Ternyata ada matahari, ada pelangi. Aku bisa lihat tumbuhan, bisa lihat warna-warna yang indah. Wah, lebih enak aku bisa melihat daripada tadi menutup mata. Nah, anak-anak, di Alkitab ada cerita tentang seorang pengemis yang buta, tidak bisa melihat karena matanya buta. Nah, pengemis ini tinggal di kota Yeriko. Siapa yang mau dengar ceritanya? Yuk, sama-sama dengan Tante kita siap-siap pergi naik pesawat kecil ke kota Yeriko. Kota Yeriko tinggallah seorang bapak yang tidak dapat melihat karena bapak ini buta. Bapak ini bernama Bartimeus. Bartimeus setiap hari duduk di pinggir jalan untuk mengemis dan memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Sebenarnya Bartimeus ingin sekali bisa melihat seperti orang-orang yang lainnya.
Suatu hari, ketika Bartimeus duduk di pinggir jalan untuk mengemis, dia mendengar ada keramaian di depannya. Ada banyak orang yang lewat. Bartimeus ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, apa yang terjadi? Orang itu menjawab, Tuhan Yesus lewat. Hah? Tuhan Yesus lewat? Aku tahu Tuhan Yesus hebat dan mampu menyembuhkan banyak orang. Aku juga mau disembuhkan Tuhan Yesus. Kemudian Bartimeus berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang yang berjalan di depan Tuhan Yesus menyuruh Bartimeus diam. Tapi Bartimeus terus berteriak, bahkan lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, tolong aku. Lalu Tuhan Yesus mendengar dan menemui Bartimeus. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kemudian Bartimeus menjawab, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau bisa melihat seperti orang-orang yang lain. Dan Tuhan Yesus menjawab, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, perlahan Bartimeus mulai membuka matanya dan dia perlahan bisa melihat ada warna-warna, melihat orang-orang. Dia bisa melihat warna langit, bisa melihat tumbuhan, bisa melihat orang-orang dengan baju yang berwarna-warni. Wah, Bartimeus sadar, hore, aku bisa melihat sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menyembuhkan aku. Tuhan, mulai sekarang aku mau mengikut Tuhan dan aku mau memuliakan Allah. Aku sudah disembuhkan. Wah, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Bartimeus. Tuhan Yesus hebat. Dia berkuasa menyembuhkan penyakit. Kalau anak-anak sedang sakit, selain kita harus minum obat, jangan lupa kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar dan menjawab doa kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Demikian adik-adik cerita hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati obat-obatan dan makanan supaya obat-obatan dan makanan ini Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan diambil dari Alkitab. Ayatnya Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh.
Ya, demikian cerita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya kita mau aktivitas ya. Nah, sebelum aktivitas, Tante Tuti mau tanya dulu nih, siapa yang tadi mendengar dengan baik? Siapa yang tadi duduk dengan baik? Wah, semuanya tentunya duduk dan mendengar dengan baik ya. Waktu Tante Monica cerita tentang firman Tuhan. Wah, ceritanya tentang apa ya? Tentang apa? Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimius. Menyembuhkan Bapak Bartimius. Bapak Bartimius sakit apa ya? Siapa yang tahu? Iya, Bapak Bartimius tadi tidak bisa melihat. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadinya Bapak Bartimius bisa melihat. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat ya. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat. Nah, sekarang kita aktivitas. Bahan-bahan yang akan disiapkan adalah, nah, seperti ini nih. Ada gunting, ada mata-mata, ada stick es krim, ada double tip, ada gambar yang sudah disiapkan oleh sekolah minggu. Dan juga kalau di rumah anak-anak ngeprint di rumah, ngeprintnya pakai kertas tebal atau bisa juga pakai kertas HPS seperti ini. Kalian harus di double dengan kertas tebal, bisa dengan kertas kartun atau kertas buffalo atau kertas bekas kerdus juga tidak apa-apa, tapi yang tebal supaya kokoh ya. Nah, setelah itu seperti ini nih pengerjaannya. Gambar ini digunting ya. Gambar ini digunting. Nah, Tante Tuti sudah ada nih yang digunting nih, seperti ini nih. Nih, seperti ini digunting ya. Digunting, setelah digunting, belakangnya ini dikasih double tip. Ya, dikasih double tip seperti ini ya. Setelah dikasih double tip, nah, ini ditempel. Sebelum ditempel, kalian harus kasih stick dulu di dalamnya. Jadi seperti ini. Nih, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Setelah seperti ini, ditempel mata. Satu, tempel mata. Ya. Nah, Tante Tuti udah punya nih yang sudah disiapkan nih. Seperti ini. Nih, seperti ini. Ya. Satu sisi tidak dikasih mata, tapi yang satunya dikasih mata. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, ini bisa sebagai alat peraga di rumah, bisa menceritakan kembali cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Tante Monica. Seperti ini nih, ya. Bapak Bartimius yang tadinya tidak bisa melihat, Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimius. Sekarang Bapak Bartimius bisa sembuh, sudah sembuh. Wah, siapa ya yang menyembuhkan? Iya, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimius. Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan kita kalau sakit. Wah, seperti kemarin ya, Tante Tuti sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Sekarang Tante Tuti sudah sembuh, sudah sehat. Tante Tuti juga berdoa sama Tuhan Yesus dan juga Tante Tuti minum obat. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang apa? Yang hebat. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggunya. Sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu, kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah pimpin sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya.